Halo, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dian Yunita Rahayu dari Prodi Manajemen C, Fakultas Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah diberikan oleh Ibu Darmina Darus. Materi tersebut mengenai yang pertama, hakikat bahasa Indonesia, yang kedua, ejaan yang disempurnakan, yang ketiga, kata, istilah, dan diksi, dan yang keempat adalah kalimat. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Materi yang pertama mengenai hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Yang kedua, bahasa adalah tujuan. Yang ketiga, setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. Yang keempat, bahasa sebagai alat komunikasi. Dan yang selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Secara umum, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi lisan maupun tulis. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga perlu dibakukan atau distandarkan. Materi yang kedua mengenai ejaan yang disempurnakan. Pengertian ejaan itu sendiri adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Sejarah ejaan bahasa Indonesia itu sendiri sudah mengalami perubahan sistem ejaan, yaitu yang pertama ejaan Van Ophusen, yang kedua ejaan Suwandi, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia, yang ketiga ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan yang selanjutnya adalah ruang lingkup ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ruang lingkup EYD mencakup 5 aspek, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, dan pemakaian tanda baca. Fungsi utama EYD itu sendiri adalah sebagai alat pemersatu dan menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Jadi, kesimpulan EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring serta penulisan unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dan materi yang ketiga mengenai kata, istilah, dan diksi. Pengertian kata itu sendiri adalah kata bisa diartikan sebagai elemen terkecil dalam bahasa yang bisa diucapkan atau dituliskan dan merupakan suatu realisasi dari kesatuan perasaan atau pikiran yang dipakai dalam berbahasa. Sedangkan pengertian istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagaimana atau lambang yang dengan cermat menggunakan makna, konsep, proses keadaan atau sifat yang khas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks. Dan yang terakhir adalah pengertian diksi. Diksi yaitu pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan suatu gagasan. Ternyata diksi mempunyai fungsi, yaitu yang pertama melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, yang kedua menciptakan komunikasi yang baik dan benar, dan yang ketiga menciptakan suasana yang tepat. Dan materi yang terakhir adalah kalimat. Pengertian kalimat menurut KBBI adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya adalah Elson. Kalimat ialah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi akhir dan terdiri atas klausa. Dan ada pula unsur-unsur kalimat yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, atau masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Contohnya, Dila sedang menghitung. Dan yang kedua adalah predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Contohnya, Rita sedang memasak. Dan yang ketiga adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, prasanomina, atau klausa. Contohnya, Fadila bernyanyi. Dan yang terakhir adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan beberapa hal yang menerapkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, dosen akuntansi menjelaskan laporan neraca di depan kelas. Keterangan. Ada pula jenis-jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat langsung. Kalimat yang ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa merubah sedikit pun apa yang ia utarakan. Contohnya, tolong ambilkan obat, kata ibu kepada Rani.
Dan yang kedua adalah kalimat tidak langsung, kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Contohnya, aku pernah mendengar Aisyah bercerita bahwa sebenarnya ia tidak terlalu senang dengan kabar perjodohan yang diatur oleh orang tuanya. Dan selanjutnya adalah kalimat berdasarkan jumlah frasa. Yang pertama, kalimat tunggal adalah kalimat tunggal yang mempunyai subjek dan predikat. Contohnya, saya sedang makan. Dan yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Dan jenis-jenis kalimat majemuk adalah kalimat majemuk setara. Adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal, di mana kedudukan masing-masing kalimat tersebut setara. Kalimat majemuk setara ada beberapa jenis. Yang pertama, kalimat majemuk setara penggabungan, kalimat majemuk setara pertentangan, kalimat majemuk setara pemilihan, kalimat majemuk setara penguatan, dan kalimat majemuk bertingkat.